apa yang mereka lakukan, apa yang mereka balas itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak mungkin untuk menyerang, membalas, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang tersebut adalah orang yang mubtil, munhamikun fil ghaib. Artinya orang yang tersesat, yang betul-betul tenggelam dalam al-ghaib, itu kesesatan. Allah Ta'ala wa ma nafa'u minhum illa ayyumin billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Terpuji. Aywa maka lahum dzambun wa lan taqaw minhum illa li'annahum amanu billahil azizil hamid al-ghalib alladzi la yudhurru man hada bi jalalihi. Maksud ayat tersebut adalah, jadi sekali lagi, kenapa mereka disiksa? Sebetulnya mereka tidak punya kesalahan, hanya karena mereka itu beriman kepada Allah, di mana Allah ini memiliki sifat yang mulia, terpuji, dan yang mendominasi. Al-Ghalib itu yang menang, yang tidak terkalahkan, yang menguasai. Alladzi la yudhurru man nada bi jalalihi, di mana orang yang berlindung kepadanya, kepada kemuliaannya, itu la yudhurru ay la yudlam, maksudnya tidak dizalimi. Setiap yang minta perlindungan kepada Allah pasti akan dilindungi. Al-Hamid fi jami' aqwalihi wa af'alihi, dia Allah yang terpuji dalam segala ucapan dan perbuatannya. Wal ghaddu anna sabab al-bashi bihim wa tahliqahum bin nar lam yakun illa imanuhum billahi al-wahid al-ahad. Jadi tujuan dari penyiksaan mereka, al-bash bihim, juga tujuan dari pembakaran mereka, kenapa mereka dibakar dengan api, tidak lain karena keimanan mereka kepada Allah, Zat yang tunggal, yang esa. Wa hadza laysa bi dzambin yastahiquna bihi al-'uqubah. Ini terjadi bukan karena dosa atau kesalahan di mana mereka berhak untuk mendapatkan hukuman seperti ini. Walakin al-'ubyan wal ijram, ini betul-betul tindakan kesewenang-wenangan yang melampaui batas, juga perbuatan kriminal murni dari seorang yang kejam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ai hadzal ilahul jalilul maliku li jami'il kainat, maksudnya dialah Allah Tuhan yang maha agung, maha mulia, yang memiliki seluruh alam semesta ini, al-mustahiq lil majdi was sana, yang berhak untuk diagungkan, untuk dipuji. Qala bil wahd, dalam tafsir al-Wahd disebutkan, wa innama dzakara al-awsafa allati yastahiqu biha ta'ala an yu'mina bihi wa hiya qawluhu ta'ala azizan ay ghaliban qadiran yuhsha iqabuhu. Jadi penyebutan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, di mana dengan sifat ini Allah berhak untuk diimani, itu tidak lain adalah karena keberadaannya yang aziz, yang mulia, ay-ghaliban, maha menguasai, mengungguli, yang mampu dan siksanya itu betul-betul ditakuti. Hamidan ay mun'iman, yajzilul hamdu ala ni'amihi, dia terpuji, dialah Allah yang maha memberi, mun'iman, di mana atas pemberian tersebut Allah wajib untuk dipuji dan disanjung. Lahu mulku samawati wal ardh, baginya kerajaan langit dan bumi. Ai wa kullu man fiha yahiqu alaihi ibadatahu wal khushu'a lahu.
semua yang ada di dalamnya, di langit dan di bumi, harus beribadah kepadanya, harus tunduk, patuh, takut kepadanya. Innama dzakara dzalika takriran li anna ma naqamuhu minhum huwal haqqu alladzi la yaqumu illa mubtilun munhamikun fil ghaib. Innama dzakara dzalika takriran. Jadi tidaklah hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tadi kecuali sebagai takrir, sebagai penegasan, sebagai pengakuan di anna ma'naqamuhu minhum wal haq, karena sebetulnya apa yang mereka balas atau orang yang mereka balas itu sebetulnya adalah al-haq. Oh enggak, ini maknanya manafi. Di anna ma'naqamuhu minhum wal haq alladzi la yaqumu illa mubtilun munhamikun fil ghaib. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka balas itu adalah al-haq Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak mungkin untuk menyerang, membalas, melecehkan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut adalah orang yang mubtil, munhamikun fil ghaib. Artinya orang yang tersesat, yang betul-betul tenggelam dalam al-ghaib, itu kesesatan. Naqamu itu kalau tidak salah di awal dimaknai bukan hanya menyiksa, tapi ada makna yang tepat. Di al-mufradat naqamu itu abu wa karihu. Abu wa karihu itu maknanya apa? Mengejek, mencela, memusuhi, seperti itu. Jadi maksudnya di sini disebutkan sifat-sifat yang mulia, di mana sifat-sifat ini dimusuhi oleh orang-orang kafir tadi, kelompok Ashabul Ukhdud, dan di sini disebutkan bahwa tidak mungkin ada orang yang sampai mencela, memusuhi al-haq Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu pasti adalah orang yang tersesat, orang yang melampaui batas. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ai huwa ta'ala mutalibun ala a'mal ibadihi. Dialah Allah yang melihat semua perbuatan hamba-hambanya. La takhfa 'alaihi khafiyatun min syu'unihim. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan kondisi mereka. Wa fi wa'dul lil mu'minin. Ini juga ada janji bagi orang-orang yang beriman. Wa wa'idul lil mujrimin. Sebaliknya ada ancaman bagi mereka yang melakukan dosa dan kesalahan. Summa shaddada ta'ala an-nakir 'ala al-mujrimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala shaddada an-nakir, artinya mempertegas pengingkarannya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Alladzina 'adzabul mu'minin, di mana mereka itu telah menyiksa orang-orang yang beriman. Maka Allah menegaskan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memuji, yang melakukan kesalahan terhadap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, ayadzabu afaqul mu'minin wal mu'minat, maksudnya mereka itu membakar orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, binar dengan api, liyaftinuhum an dinihim, agar mereka menguji, liyaftinuhum an dinihim, agar mereka orang-orang kafir menguji keimanan orang-orang yang beriman dari agama mereka, maksudnya agar mereka kembali dari agama yang disembahnya saat ini kepada agama mereka yang sebelumnya. Supaya tubuh, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, aila yarji'u an kufrihim wa tughyanihim, maksudnya mereka belum kembali, tidak kembali dari kekafiran dan tindakan mereka yang melampaui batas. Falahum adzab jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab berupa pembakaran. Ai falahum adzab jahannam, bagi mereka azab jahannam al-muhsi bi kufrihim, yang menghinakan kekafiran mereka. Walahum adzabul muhriq bi ifraqihim al-mu'minin, dan mereka telah membakar orang-orang yang beriman juga akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab yang sesuai bagi mereka. Walau dzakara masyarul mujrimin aqabahu bi dzikri masyaril mu'minin.
Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akibat dari orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, masih itu tempat kembali mereka yang tidak lain adalah neraka, maka sebaliknya Allah juga menyempurnakan, mengikuti hal ini dengan menyebutkan tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah terkait dengan apa yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman. Faqal innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, alladzina jama'u bainal iman shalih wal 'amal shalih, yang mengumpulkan antara iman yang benar dan amal yang saleh, lahum jannatul tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Padahal yang mengalir itu adalah airnya, bukan sungainya. Ailahum al-basati wal hada'iq az-zahirah. Maksudnya bagi mereka itu ada kebun-kebun, ada taman-taman yang indah yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Al-tajri min tahti usuriha anharul jannah, di mana mengalir di bawah istananya itu sungai-sungai surga. Qala Tabari, Imam Tabari berkata, dia anharul khamri wal labani wal asal. Sungai-sungai tersebut tidak lain adalah sungai-sungai yang isinya khamr, minuman keras, laban dan juga asal, yaitu madu. Dari berfawzul kabir, itulah pencapaian besar dari kesuksesan orang-orang yang beriman. Dzalika wal dhafrul adzim bi ghayatil matlub, itu adalah kemenangan yang luar biasa di mana mereka mencapai tujuan yang paling akhir, paling membahagiakan. Alladzina sa'adata wa la fawza ba'dahu, yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberhasilan setelahnya. Sebab